ironi besar kaum muslimin, ya, terutama di negeri ini, ya. Kenapa? Kelalaian umat Islam sendiri, sehingga ada celah bagi kafir munafik untuk menunjukkan eksistensi mereka gitu. Nah, begitu juga lah yang terjadi di dunia ini. Begitu juga yang terjadi di dalam negeri kita Indonesia ini gitu. Ya, penistaan agama, penistaan Al-Qur'an selalu berulang gitu. Ya. Nah, akar masalahnya kenapa? Karena pemahaman sekuler yang ditanamkan Barat di Indonesia telah berhasil, ya, membuat kaum muslimin menjadi manusia split personality. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, kembali pembakaran Al-Quran terjadi. Pertanyaan seriusnya adalah kenapa terus berulang? Ya. Sekali lagi saya ulang, kenapa terus berulang pembakaran Al-Quran? Nah, kita mencatat, ya, minimal ada 4 negara, ya, di belahan dunia ini yang telah melakukan kasus pembakaran Al-Quran, ya. Oke, yang pertama, ya, di negara Amerika yang katanya kampiun demokrasi, kebebasan, ya, apapun yang dikatakan oleh Amerika adalah suatu kebenaran gitu, ya. Tapi faktanya di Amerika sendiri kejadian pembakaran Al-Quran itu terjadi pada tahun 2010 dan dilakukan oleh seorang pendeta. Kalau yang kemarin yang di Swedia itu keturunan Arab dari Irak. Nah, kalau ini dari seorang pendeta yang melakukan pembakaran Al-Quran gitu, ya. Nah, selain di Amerika ada di Norwegia, ya, dilakukan oleh aktivis-aktivis kebebasan, ya, dengan alasan apa? Kebebasan berekspresi gitu. Nah, negara berikutnya selain Norwegia adalah Denmark, ya. Ini dilakukan oleh seorang pria berusia 42 tahun, ya. Artinya apa? Pelaku-pelakunya, ya, baik di Amerika, baik di Norwegia, ya, dan di Denmark itu adalah orang-orang kafir, ya, yang jelas-jelas, ya, menentang dan tidak setuju dengan apa isi Al-Quran gitu. Nah, bagi kita, mereka melakukan pembakaran tersebut adalah sesuatu yang harus kita kritisi dan harus kita sikapi gitu. Nah, kejadian terakhir yang di Swedia tersebut itu menunjukkan apa, saudara sekalian gitu. Ya, inilah, ya, pangkal permasalahan yang sebenarnya menjadi PR berat, ya, di kalangan internal kaum muslimin gitu. Kenapa? Apakah Anda yakin, ya, setelah pembakaran di Swedia itu tidak akan terjadi pembakaran Al-Quran berikutnya? Tidak ada jaminan. Nah, tidak ada jaminan, ya, akan muncul kasus-kasus pembakaran berikutnya. Nah, pertanyaan kritisnya gitu, bagaimana menghentikan ini? Ya, hal ini tidak akan mungkin terjadi, ya, kalau di kalangan internal kaum muslimin bersikap lalai, bersikap apatis, bersikap apa? Menang sendiri, ya. Kenapa? Ini merupakan ironi besar bagi kaum muslimin gitu, ya. Kenapa saya katakan ironi besar gitu, ya? Karena dalam tubuh kaum muslimin, ya, sesungguhnya ada sesuatu yang hilang dalam diri kaum muslimin ini gitu. Nah, pangkal penyebabnya apa gitu, ya? Saya mencoba mengklasifikasikannya dalam 3 tahapan atau 3 tingkatan gitu, ya. Yang pertama, ironi skala individu, ya. Nah, apa yang saya maksud dengan ironi skala individu gitu? Sekarang kaum muslimin, ya, alhamdulillah, semangat keberislamannya sudah mulai tinggi, tumbuh kesadaran gitu, ya. Tapi sayangnya kesadaran ini masih bersifat ibadah mahdoh, hanya bersifat ibadah yang berurusan dengan urusan pribadi. Haji,
Ya, kita lihat sekarang begitu bangganya mereka naik haji gitu. Sampai yang capres pun menjual haji dalam kampanyenya. Ya, kita lihat seperti itu. Ganjar pergi haji, Anies pergi haji, Puan pergi haji, dan mereka ketemu kata di Mekah gitu. Ini artinya apa saudara gitu? Ya kan? Mestinya mereka merespon pernyataan Al-Quran yang dibakar itu, kenapa mereka diam? Ya, kita sebut aja lah misalnya tiga calon itu, ya, tidak ada satupun pernyataan, ya, yang mengecam pembakaran Al-Quran, walaupun katanya mereka haji, ya. Artinya apa saudara sekalian? Ini menunjukkan apa? Ironi besar skala individu hanya membuat kaum muslimin secara level individu hanya mementingkan diri sendiri, ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu gitu? Ya, karena di benak mereka gitu, ya, agama hanya urusan privat, agama hanya urusan pribadi, orang lain tidak perlu ikut campur. Ya, nah inilah yang membuat ironi besar saudara sekalian gitu. Ya, terkait haji misalnya gitu, setiap tahun 200.000 kaum muslimin Indonesia naik haji gitu, paling besar gitu. Tapi apa efeknya begitu mereka pulang dari haji gitu? Adakah perubahan di Indonesia ini? Tidak. Hanya bangga dengan level hajinya gitu. Haji berulang-ulang. Ada yang 2-3 kali, 4 kali, 5 kali gitu. Bahkan tiap tahun berhaji gitu. Tapi apa efeknya kepada kaum muslimin secara keseluruhan? Nothing. Tidak ada gitu. Nah, itu ironi yang pertama, ya. Ironi kedua adalah ironi level kelompok. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu gitu? Ya. Kaum muslimin sangat berbangga dengan kelompoknya masing-masing gitu. Ya. Sangat berbangga dengan kelompoknya masing-masing gitu. Dengan segala macam pemikirannya gitu. Ya. Sampai-sampai Rand Corporation, ya, memetakan kaum muslimin dalam beberapa kelompok gitu. Minimal 3 kelompok besar. Rand Corporation mengklasifikasikan kaum muslimin di dunia ini itu. Yang pertama, Islam tradisional. Ya. Artinya apa? Inilah Islam yang hanya berdasarkan keturunan. Ya. Kalau kita boleh mengatakan, ya mungkin yang mewakili Islam tradisional ini apa? Kalangan-kalangan Nahdiyin. Ya. Yang kedua, Islam moderat. Nah, Islam moderat inilah yang menjadi Islam yang diharapkan oleh kafir dan munafik gitu. Ya. Artinya apa? Moderat di sini artinya apa? Mereka sudah tidak lagi peduli dengan urusan-urusan hukum syariat di luar ranah pribadi. Ya. Artinya apa saudara sekalian? Kelompok-kelompok seperti ini adalah kelompok-kelompok yang memang sengaja dipelihara di dalam dunia Islam, termasuklah di negeri ini gitu. Nah, kelompok berikutnya apa? Kelompok yang mereka cap sebagai Islam radikal. Ya. Artinya apa? Kelompok-kelompok inilah yang mereka cap, ya, yang ingin menegakkan syariat dan khilafah itu dianggap Islam radikal. Kelompok-kelompok yang ingin menerapkan syariat Islam mereka katakan adalah Islam yang harus ditumpas. Nah, 3 kelompok besar ini ternyata dalam masyarakat kita terpengaruh besar. Terjadi faksi-faksi dalam kelompok Islam, ya, yang notabene itu sebenarnya apa? Arahan dari corporation ini gitu, ya. Secara tidak sadar umat Islam mengamini, ya, pembagian kelompok-kelompok seperti ini, dan itu tetap dipelihara gitu. Nah, kita lihat apa aksi atau tanggapan dari kelompok-kelompok 3 yang besar tadi gitu. Bagaimana tanggapan dari Islam tradisional terhadap pembakaran Al-Quran gitu. Sampai hari ini kita belum mendengar pernyataan resminya gitu. Nah, berikutnya lagi, bagaimana tanggapan Islam moderat? Kita juga belum mendengar pernyataan resmi yang mewakili Islam moderat. Ya. Nah, yang berikutnya dari Islam radikal. Ya. Apakah hari ini yang kita sampaikan ini termasuk Islam radikal? Kalau menurut Rand Corporation termasuk. Ya. Artinya apa saudara sekalian? Jika ada kaum muslimin, ya, yang begitu sikapnya tegas terhadap penghinaan terutama pembakaran Al-Quran ini, mereka cap langsung itu merupakan Islam radikal gitu. Nah, pertanyaan kritisnya gitu, ya,
apakah pembagian kelompok-kelompok ini ya terus dipertahankan gitu. Sementara kaum muslimin adalah ibarat satu tubuh gitu. Ya. Ibarat satu tubuh gitu, ya. Artinya apa? Kalau ada pemikiran-pemikiran di luar Islam tapi masih mengaku Islam, apakah masih berhak dikatakan seorang yang beragama Islam? Tentu tidak gitu. Ya, tadi pembicara-pembicara sudah banyak mengkupas gitu. Bagaimana status orang-orang yang telah melakukan pembakaran Al-Qur'an tadi gitu. Ya. Artinya apa saudara sekalian? Ya. Dari mimbar ini dengan tegas saya mengatakan gitu. Ya. Ya. Ironi besar kaum muslimin, ya, terutama di negeri ini, ya. Kenapa? Kelalaian umat Islam sendiri sehingga ada celah bagi kafir munafik untuk menunjukkan eksistensi mereka gitu. Nah, begitu juga lah yang terjadi di dunia ini. Begitu juga yang terjadi di apa? Di dalam negeri kita Indonesia ini gitu. Ya, penistaan agama, penistaan Al-Qur'an selalu berulang gitu. Ya. Nah, akar masalahnya kenapa? Karena pemahaman sekuler yang ditanamkan Barat di Indonesia telah berhasil, ya, membuat kaum muslimin menjadi manusia split personality. Ya. Artinya apa saudara sekalian? Ya, split personality artinya apa? Berpribadian ganda gitu. Secara agama mereka mengaku Islam, tetapi secara syariatnya mereka tidak. Ya. Nah, ini terbukti gitu. Ya. Artinya apa? Dalam mensikapi kaum muslimin seperti ini, nah kita melihat saudara sekalian gitu. Inilah yang menjadi PR berat kaum muslimin. Ya. Ironi besar, ya. Kalau kasus-kasus pembakaran Al-Qur'an, ya, kalau tidak dihapus pemahaman sekularisme ini di dunia Islam maupun di negeri ini, ya, jangan harap pembakaran Al-Qur'an akan berhenti. Akan terjadi terus-menerus dan berulang kembali gitu. Ya. Terakhir saudara sekalian, ya, dari mimbar ini saya mengatakan gitu. Saya pribadi gitu, ya. Begitu mendengar itu gitu, mendidih darah saya gitu, ya. Kalau Khalifah Ajas hari ini saya langsung minta izin kepada Khalifah akan memenggal kepalanya. Ya. Tapi sayang, Khalifahnya tidak ada gitu. Ya. Kenapa? Mau sampai kapan kita seperti ini gitu? Ya. Mau sampai kapan umat Islam hidup tanpa seorang khalifah? Ya. Sampai kapan umat Islam tidak punya negara? Ya. Sampai kapan kaum muslimin diombang-ambingkan oleh musuh-musuhnya gitu? Ya. Terakhir sebagai penutup, ya, saya menyarankan ya melalui mimbar ini, ya, berhentilah kita sesama kaum muslimin ini, ya, mencampakkan pemahaman-pemahaman yang berbasis sekularisme gitu. Ya, karena itulah akar pemahaman yang membuat umat Islam ini hilang izahnya, hilang harga dirinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, sebagai penutup, ya, saya akan sedikit membacakan pantun. Ya. Musim kemarau tanahnya kering, panas terasa menyengat kulit. Kalau cinta dengan Islam, mari berjihad membela Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tengah hari langitnya berawan, saat hujan turun dengan deras. Orang kafir dan munafik bakar Al-Qur'an, dengan khilafah umat melawan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.